Mengapa Australia ya, Pak? Ya. Ya, Australia kebetulan aja sih. Iya, saya nggak terlalu ini apa. Awal-awalnya sih saya tertarik dengan saya besar di desa di Jawa Timur, jadi nggak punya pikiran untuk keluar desa itu aja udah susah mikirnya, gitu loh. Apalagi sampai ke luar negeri gitu kan. Tapi kan kebanyakan film waktu kita remaja itu memang dari Amerika, ya itu aja satu-satunya negara. Dan di sekolahan kan kita diajari untuk nggak suka sama Belanda. Saya nggak ada kesukaan sama Eropa itu dari pendidikan dan film-film yang kita lihat sebagai remaja itu selalu antagonisnya selalu orang-orang Eropa. Yeah. Jadi saya nggak punya keinginan untuk ke sana. Tapi nasib tiba-tiba kan setelah lulus SMA gitu beberapa tahun tinggal di jalan di Jogja, akhirnya dapat kesempatan sekolah juga di Sydney. Ya kiranya memang itu nasib. Tahun berapa tuh, Mas? Tahun 96 saya mulai. 96 ya. Di Sydney. Di Sydney ya. Di sini ambil seni rupa, seni murni, ya? seni lukis. Seni lukis di konservatorium Di National Art School. Jadi itu sekolah seni tertua di Australia. Jadi kebanyakan yang diajarkan di sana ya teknik tradisional. Artinya tradisional itu ya barat. Ya baratnya sih barat tahun 60-an gitu. Artinya itu metodologi melukis atau pendekatan seni rupa yang banyak dirumuskan di New York Studio School. Jadi sekolah abstraksi gitu loh. Bagaimana membuat lukisan merepresentasikan emosi kita, juga intelektual kita, apa yang kita saksikan dan persoalan-persoalan sosial atau persoalan lainnya dengan media lukis, seni lukis abstrak. Jadi pendidikan saya abstrak. Nah setelah lulus itu pendidikan abstrak ini saya bawa ke kampung di Sidoarjo sana, Jawa Timur. Ya tidak ada yang ngerti bu saya juga. Ya percuma juga akhirnya. Sekolah untuk apa ini kalau orang lain main nggak makin mengerti. Mulai itu saya di sana, pulang saya di Jawa Timur banyak berkunjung atau berteman dengan teman-teman seniman tradisional, dalang ini itu. Akhirnya saya menemukan satu format, kalau saya menggunakan kesenian wayang ini, meskipun wayang modern, ibu saya mungkin akan mengerti dan tetangga saya juga mengerti. Tapi kan memang kita dari Indonesia, jadi ada di dalam diri saya itu kehendak untuk bercerita. Kalau abstrak itu nggak ada kehendak untuk bercerita dia. Jadi satu impresi begitu pendekatannya dan ekspresi. Semua disederhanakan menjadi titik-titik atau sesuatu yang kabur gitu. Abstraksi namanya, dan melulu tentang exercise atau pelatihan melihat atau menyaksikan keindahan dengan goresan gitu loh, dengan tuangan cat itu. Jadi nggak banyak kehendak untuk bercerita tentang nasib atau cerita tentang alam atau tentang cinta kasih gitu, nggak ada. Tapi di dalam diri saya itu besar dorongan itu. Makanya ketemu udah gurunya gitu, dalang kayak gitu-gitu itu seniman tradisional. Akhirnya sampai sekarang ya keseniannya bercerita. Jadi pesan-pesan apa yang sebenarnya ingin disampaikan lewat Kalau saya tanya di pesan itu sebetulnya saya sangat marah. Saya tidak tertarik sama sekali orang yang menanyakan ke saya pesan apa tentang lukisan gitu loh. Itu semacam pressure ke seniman. Kita bukan orang filosofer, kita bukan orang-orang mulia. Saya tidak berpesan, saya tidak mau menggurui sama sekali di dalam kesenian itu. Dan itu seperti tekanan. Tekanan itu artinya gini, seolah-olah kita itu harus menjadi orang yang sangat baik begitu loh, mempunyai pesan. Untuk apa? Itu sesuatu yang tidak bagus, sesuatu yang tidak boleh dituntutkan ke siapapun. Untuk lebih baik dari diri kita sendiri. Iya, kita semua level. Artinya kesenian saya cukuplah di situ. Dan juga saying that kalau membaca ya, ini dari membaca, dari memahami ya. Salah satu kesenian itu ya untuk mempengaruhi orang lain atau mengajak penikmatnya untuk audiennya untuk hidup lebih indah. Itu aja, untuk hidup lebih indah gitu aja. Kalau kita bisa sedikit aja merubah selera kita tentang warna, misalnya selera kita tentang garis, selera kita tentang berpakaian,
menurut saya itu udah cukup pesan dari karya itu. Tentunya dalam karya itu ragam pendekatan. Orang yang datang juga harus mempunyai background sendiri, dan itu tidak bisa saya kontrol itu. Audien ini membawa backgroundnya masing-masing dalam membaca karya saya. Kemudian kalau memberi judul seperti musik ya, tentu harus ada judulnya. Apakah dalam seni rupa ini juga harus gimana mencari judul sebuah hasil pemikiran? Judul itu dari tradisi ini, judul dalam kekaryaan itu tradisi literasi. Jadi dia dari tradisi verbal gitu loh. Sebetulnya karya lukis itu nggak yakin saya dia kalau harus dikasih judul seperti itu. Itu dominasi ketika kebudayaan literasi ini menghendaki. Jadi seniman dituntut juga dikasih judul itu untuk menyebatani antara dia seniman karyanya dan audiens. Kadang-kadang saya tidak merasa, misalnya ya kalau Beethoven gitu kan sonata 1, 2 kayak gitu cukup, artinya ya udah kalian cari tahu sendiri apa di sana. Yang penting kan harmoni terus komposisi saya itu mencapai capaian yang selayaknya di sana. Namun biasanya kalau saya sendiri ngomong tentang judulnya tuh itu jauh setelah karya itu selesai. Jadi saya nggak kepikiran apa ketika membuat karya sih. Juga cerita itu terbentuk dan membentuk dia. Jadi judulnya terserah yang menerimanya. Tidak, bukan judulnya. Enggak. Oke. Perbedaan apa yang ada antara seni rupa barat dan timur? Itu pertanyaan yang cukup ruwet itu antara barat dan timur. Itu juga saya tidak terlalu percaya juga adanya itu. Itu ditentukan beberapa orang aja sih, ini barat, ini timur. Kayaknya itu mitos menurut saya. Jadi perbedaannya ya namanya seni rupa ya seni rupa. Kalau ada dalam pendekatan apanya ini, sejarahnya atau kebudayaannya atau filosofinya. Kalau zaman sekarang itu hanya ada seni rupa atau seni kontemporer, yaitu kekinian artinya yang terjadi saat ini. Bahkan itu jauh setelah globalisasi. Kalau kita ngomong tahun 80-an gitu kan globalisasi. Kita udah kayak 40 tahun kemudian. Barat dan timur ini juga secara geografi itu aja udah teracak-acak. Misalnya Australia juga di timur secara geografi. Secara budaya orang-orang barat juga udah pada masuk Hindu, pada masuk Buddha. Orang-orang timur juga menyembah agamanya orang barat atau mengikuti kebudayaan barat. Jadi ada kerincuan dan kekaburan di sana. Dan media yang dulunya, artinya media itu cat air atau cat minyak atau bentuk kesenian lain, itu pun sudah nggak ada batasnya lagi. Kemudian terakhir silakan baca puisi dalam bahasa apapun. Puisi. Bulan tanpa sayap mengarungi malam gelap. Terima kasih. Terima kasih ya Pak. Hebat. Antagonis.